Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini kembali saya menyapa saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, para penonton dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di seluruh penjuru negeri ini, di saluran channel baik YouTube maupun podcast saya. Pada malam hari ini saya, Gus Beng, kembali menyapa saudara sekalian untuk menyampaikan tema tentang wacana revisi Undang-Undang Pemilu di Indonesia, yang sebenarnya tema pada malam hari ini merupakan kelanjutan daripada seri podcast saya yang baru saya bahas di satu sesi yang berjudul Bagaimana Mengkonstruksi Negara Kuat, Sejahtera, dan Maju. Ini sebenarnya sesi keduanya pada malam hari ini. Sesi pertama saya membahas tentang hal-hal apa yang perlu dicermati berkaitan dengan wacana mengkonstruksi negara kuat. Salah satu pembahasan aspeknya adalah aspek pemerintahan, yang mana di dalamnya terdapat proses atau sistem demokrasi dalam rangka memunculkan pemerintahan yang legal, yang kuat. Nah, berkaitan dengan tema konstruksi negara kuat, sejahtera, dan maju, di mana aspek pemerintahan ada di dalamnya, di mana pemerintahan itu lahir dari proses demokrasi, dan tema pada malam hari ini membahas tentang wacana pembahasan rancangan undang-undang pemilu di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan wacana pembahasan RUU Pemilu, yang beberapa waktu lalu parlemen secara umum, mayoritas parlemen menolak pembahasan tersebut. Namun demikian kita perlu mencermati berkaitan dengan wacana pembahasan RUU Pemilu itu, tentunya terkait dengan bagaimana mengkonstruksi negara kuat, sejahtera, dan maju. Ada beberapa poin dalam RUU Pemilu yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, diksi atau terminologi atau definisi daripada pemilu nasional, yang wacananya akan digelar tahun 2024. Dalam rancangan undang-undang tersebut, pemilu nasional dimaksud adalah Pilpres, kemudian pemilihan DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten kota, yang rencananya akan digelar secara bersamaan pada hari yang sama. Itu yang pertama, poin pertama berkaitan dengan poin-poin penting dalam rancangan undang-undang tersebut. Poin kedua yang penting adalah mengenai syarat capres, yang rencananya dalam rancangan itu syarat pendidikan minimal pendidikan tinggi atau sederajat. Pertanyaan yang menggelitik saya secara pribadi, apa maksud daripada sederajat itu? Apakah ada kejar paket D? Rasanya tidak ada. Itu yang penting. Kemudian poin yang ketiga perlu dicermati berkaitan dengan parliamentary threshold, yang direncanakan besarannya itu adalah 5%. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan e-voting, di mana penerapan e-voting merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih.
pertanyaan yang kritis berkaitan dengan wacana e-voting ini, pandangan saya, adakah lembaga netral yang bisa memberikan justice atau verifikasi bahwasanya server-server yang akan digunakan atau mesin-mesin yang akan digunakan itu di semua TPS itu sudah dipastikan jurdil dan netral. Itu pertanyaan yang kritis. Kemudian poin yang juga penting adalah rekap elektronik diharapkan dijadikan sebagai hasil resmi wacananya. Kemudian ada beberapa hal mendasar yang perlu kita cermati jika RUU Pemilu ini akan dibahas dan akan diberlakukan. Terutama yang paling krusial, bagaimana pengalaman kita beberapa tahun yang lalu ketika banyak anggota KPPS yang sampai meninggal dunia, bahkan angkanya sudah sampai di angka ratusan jiwa meninggal pada beberapa waktu yang lalu pada saat pemilihan serentak. Nah, ini tentunya juga menjadi rujukan kita dalam rangka kita memformulasikan rancangan undang-undang pemilu. Tentunya keempat hal tersebut yang saya sampaikan, poin-poin penting tadi, tentunya perlu kita cermati dalam perspektif bagaimana mengkonstruksi negara kuat, pandangan saya. Nah, kalau kita ulas satu persatu berkaitan dengan rancangan undang-undang pemilu tersebut, di mana saya ingin dihubungkan dengan mengkonstruksi bagaimana negara bisa kuat. Pertama, yang berkaitan dengan pemilu nasional. Belum lagi kita bicara tentang pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan kepala daerah ada dua, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota. Kemudian ada satu lagi pemilihan di tingkat level paling bawah adalah pemilihan kepala desa. Berarti sebenarnya di tingkat lokal ada 3 pemilihan. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati wali kota, dan yang paling di bawah adalah pemilihan kepala desa. Jadi sebegitu banyaknya proses demokrasi yang harus dilalui dalam tata kelola pemerintahan, dalam kehidupan bernegara, dalam sistem demokrasi kita. Tentunya harus kita cermati bersama, tentunya yang menjadi rujukan kita, apakah hal-hal tersebut merupakan upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan kepada rakyat. Kemudian bisa kita hubungkan dengan bagaimana tata kelola keuangan negara dan tata kelola keuangan daerah. Karena uang anggaran sangat berkaitan dengan proses mensejahterakan rakyat. Nah, sementara pembiayaan proses demokrasi ini tentunya sangat membutuhkan biaya yang besar. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, itu yang perlu kita cermati. Nah, pandangan saya berkaitan dengan pemilu ini, kalau kita hitung ada pemilihan presiden, kemudian pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPRD provinsi, pemilihan anggota DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa. Berarti ada 8 jenis kotak hasil penghitungan, kotak suara. Meskipun yang bersamaan rencananya adalah di 5 kotak. Nah, tentunya hal ini dari perspektif anggaran tadi dan tentunya perspektif waktu dalam artian efisiensi dan efektivitas perlu betul-betul kita pikirkan bersama dan hitung dengan matang. Tentunya kaitannya dengan bagaimana mengkonstruksi negara kuat. Nah, ketika kita bicara negara kuat, di mana sistem ketatanegaraan Indonesia, pandangan saya adalah sudah jelas sekali negara kita adalah negara hukum, kemudian negara kita ini bentuknya adalah negara kesatuan. Nah, ketika kita memilih bentuk negara kesatuan, berarti kekuasaan itu mutlak ada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Nah, kalau ini yang kita gunakan rujukan, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa yang akan diserahkan kepada daerah? Kewenangan-kewenangan apa yang akan diserahkan kepada daerah? Tentunya ini harus dihubungkan dengan proses demokrasi tadi.
Pandangan saya secara pribadi, hal yang perlu kita kaji ulang kembali, pertama adalah kotak suara DPR RI. Apakah tidak mungkin dikurangi jumlah kursi anggota DPR RI tersebut? Karena pembiayaan satu orang anggota itu sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, kotak suara DPD RI. Apakah ini tidak perlu kita kaji ulang kembali? Karena proses lahirnya DPD RI ini dalam masa reformasi yang sepertinya mengadopsi proses 2 kamar di Amerika Serikat. Apakah ini efektif atau kurang efektif? Sehingga ini berkaitan dengan tidak hanya kinerja lembaga, kecepatan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, tetapi juga berkaitan dengan penganggaran. Bagaimana memanfaatkan anggaran negara seefektif dan seefisien mungkin, terlebih dari di kondisi posisi anggaran yang kondisi utang negara terus meningkat. Jadi sudah 2 kotak suara yang perlu kita cermati. Kotak suara DPR RI, apakah tidak perlu dikaji jumlah kursinya? Kemudian DPD RI, apakah tidak perlu kita kaji ulang atau mungkin kita eliminasi? Nah, itu yang kedua. Kemudian kotak suara DPRD provinsi atau kotak suara DPRD kabupaten kota. Dan ini berkaitan dengan kotak suara gubernur dan kotak suara bupati wali kota. Kenapa saya ingin mengatakan itu perlu kita cermati? Kalau kita hubungkan dengan dasar negara kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah negara kesatuan, berarti kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau itu yang terjadi, kenapa tidak kita kaji ulang? Sistem pemerintahan daerah itu mengadopsi Jakarta atau kebalikan Jakarta. Kalau mengadopsi Jakarta, berarti bupati wali kota dan kotak DPR di kabupaten kota tidak ada. Tetapi kalau kita menggunakan kebalikan Jakarta, berarti kotak DPRD provinsi dan kotak suara gubernur tidak ada. Artinya apa? Artinya gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, itu poin kedua yang perlu kita cermati berkaitan dengan beberapa jenis kotak suara dalam pemilu, dalam RUU pemilu itu. Karena dengan demikian pandangan saya mungkin akan banyak memotong sekat-sekat organisasi, mempermudah proses koordinasi. Itu pandangan saya. Di samping juga ada efisiensi anggaran yang akan besar diperoleh dari pengambilan keputusan atau penawaran alternatif keputusan seperti itu. Kemudian poin kedua dalam RUU pemilu yang perlu kita cermati yang kaitannya dengan mengkonstruksi negara kuat adalah syarat capres minimal pendidikan tinggi. Itu merupakan pandangan saya satu keharusan. Jadi calon presiden dan wakil presiden memang tentu seharusnya minimal pendidikan tinggi. Karena itu merupakan simbol negara. Kepala negara adalah simbol negara, termasuk wakil kepala negara, wakil kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden. Jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi. Dan itu masuk akal dan logis. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan parliamentary threshold 5%. Jadi ini sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi parlemen sebagai lembaga pengawas. Di samping sebagai lembaga pengawas yang merupakan wakil partai, partai-partainya juga memiliki kewenangan untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi pada pendekatan parliamentary, ini lebih banyak ke fungsi legislatif. Artinya proses penggodokan rancangan-rancangan undang-undang itu ada di sana. Proses pengambilan keputusan yang sifatnya negara yang kaitannya dengan keputusan dalam proses pengambilan keputusan dengan presiden itu ada di parlemen itu. Kalau menggunakan asumsi 5% secara rasional,
berarti memungkinkan masuk ke dalam parlemen itu sebanyak 20, bisa sampai 20 partai. Karena 5% kali 20 jumlahnya 100%. Berarti bisa memungkinkan 20 partai masuk ke dalam parlemen dengan kondisi sekarang. Artinya apa? Efektifkah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak publik ketika jumlah fraksi itu 20? Ketika jumlah kekuatan atau kubu di dalam parlemen itu 20 kubu, 20 kekuatan. Dalam proses atau teknik formulasi kebijakan, jelas secara rasional ini tidak efektif pandangan saya. Karena apa? Karena ini akan memberikan ruang terjadi bargaining antara 20 kelompok yang ada di dalam parlemen itu. Sementara pilihan kebijakan publik itu sebenarnya ada dua. Kebijakan yang baik atau kebijakan yang tidak baik untuk publik. Nah, dengan dasar itu, sebenarnya saya pribadi kurang setuju dengan jumlah angka 5% ini. Seharusnya parliamentary threshold ini dipasang minimal 35%. Kenapa? Karena ketika angka ini dipasang 35%, berarti hanya ada dua kubu di dalam parlemen. Karena 35 kali 2 sama dengan 70. Sisa 30% tidak bisa masuk ke dalam parlemen. Implikasinya apa jika 35%? Implikasinya hanya akan ada dua kubu di dalam parlemen. Ketika proses pengambilan keputusan, maka publik akan mengetahui pilihan yang A atau bukan A. Alternatif kebijakan pasti A atau bukan A. Dari sana publik akan diberikan pembelajaran bahwasanya kedua kubu ini akan dinilai sepanjang 5 tahun. Apakah kubu A atau kubu bukan A yang mendukung keinginan publik. Terlepas nanti mekanisme teknisnya seperti apa. Jumlah partai silahkan. Mau jumlah partai 10, 20, 30, 40, 50, 100 tidak masalah. Tetapi untuk masuk ke dalam parlemen harus mengantongi suara 35%. Artinya partai-partai itu harus melakukan fusi agar bisa masuk ke dalam parlemen. Nah, itu pandangan dari sudut pandang saya secara konseptual. Kemudian hal yang berikutnya yang terakhir yang keempat, e-voting. E-voting ini memang dalam perspektif teknologi seirama dengan paradigma sekarang. Karena kita sudah memasuki era digital. Sebentar lagi beberapa tahun ke depan kita tidak hanya akan di era digital, tetapi akan menanjak menuju ke era virtual, lebih canggih daripada digital. Namun, dalam proses demokrasi, pada saat ini, pada hari ini, adakah lembaga yang bisa menjamin bahwasanya alat-alat yang digunakan e-voting, terutama mesin-mesin yang di TPS itu, bisa jurdil? Bisa dipastikan netral. Apabila ada yang bisa memastikan itu dan bisa diyakini bahwa itu netral dan jurdil, kenapa tidak kita melakukan e-voting? Nah, tetapi akan menjadi pertanyaan besar apabila mesin-mesin atau server atau alat-alat di TPS dan pengumpul datanya itu belum ada yang bisa memastikan kenetralannya dan kejurdilannya. Itu akan menjadi masalah besar. Nah, itu hal-hal 4 poin yang berkaitan dengan undang-undang pilkada, rancangan undang-undang pemilu yang entah mau dibahas kembali atau tidak, tetapi memiliki hubungan yang kuat dengan bagaimana mengkonstruksi negara kuat. Sehingga tentunya harapan kita ketika 4 hal yang tadi saya bahas, terutama berkaitan dengan jumlah kotak suara pemilu, kemudian angka parliamentary threshold itu bisa dinaikkan sebagaimana pandangan saya tadi, maka upaya-upaya mendesain, merancang dasar-dasar negara menjadi kuat akan lebih terorganisir dan lebih sistematis sehingga arah ke sana menjadi lebih nyata. Dan hal terakhir yang perlu kita cermati bersama juga adalah berkaitan dengan presiden threshold. Nah, ini
hasil terakhir beberapa waktu yang lalu saya membaca di media, gugatan-gugatan para tokoh itu ditolak oleh MK, sehingga presiden threshold masih tetap dengan angka semula. Namun pandangan saya, apabila menggunakan konsep parliamentary threshold 35%, memang akan membuat kubu dalam proses pilpres. Pandangan secara saya pribadi secara konseptual, lebih baik presiden threshold itu ditiadakan. Kenapa demikian? Karena semua partai politik mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon, dan memang beratnya itu pasti dari sisi anggaran dan tahapan pilpres, karena tahapan ini pasti akan minimal dua putaran. Namun tentunya teknisnya bisa kita atur. Kalau memang kita tidak menggunakan angka presiden threshold, namun keuntungan yang akan kita peroleh, banyak akan muncul calon-calon presiden pada tahapan pada putaran atau tahapan pertama. Ini memungkinkan masuknya kader-kader terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden dari semua partai. Paling tidak satu partai punya satu calon, sehingga kalau ada 10-15 partai yang eksis, sudah ada 15 calon presiden. Tinggal bagaimana teknis kita mengatur siapa yang akan diadu di putaran kedua. Sebenarnya itu pandangan-pandangan saya berkaitan dengan rancangan undang-undang pemilu yang entah akan dibahas kembali atau tidak. Namun hal tersebut sengaja saya sampaikan tentunya dalam perspektif bagaimana upaya mendorong mengkonstruksi negara untuk menjadi lebih kuat. Demikian pandangan saya berkaitan dengan tema rancangan undang-undang pemilu yang dihubungkan dengan mengkonstruksi negara kuat, sejahtera, dan maju. Demikian pandangan saya. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramasakti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo.